Sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali, mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dakini, dan Dewa, khususnya Buddha Amitabha dan Mahadewi Cechinmu yang telah berkenan hadir memberkati sehingga Puja Bakti Tanah Suci Sukawati dan penjapaan mantra peredam wabah sebanyak 1080 kali bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amitofo. Ya, selamat siang suci semuanya. Tema Dhamma Desana saya pada hari ini berjudul meditasi dalam meditasi. Judul ini saya terinspirasi dari pengajaran yang diberikan oleh Guru Tilopa. Ya, kita tahu bahwa Guru Tilopa itu merupakan salah satu mahasiddha, ya, dan merupakan sesepuh tantra, ya, dari hampir dari semua ajaran tantra, ya, gitu. Ya, kita di Sukawati Tantra pun juga Guru Tilopa juga merupakan salah satu guru sesepuh tantra yang paling awal gitu, ya. Ya. Cuman kalau kita di posisi dalam pohon silsila, di tengahnya itu adalah Mahakasyapa. Ya, karena Mahakasyapa lah yang pertama kali memberikan pratima hewajra secara angkasa kepada saya, ya, sehingga sesepuh tantra di dalam Sukawati Tantra yang paling awal itu adalah Mahakasyapa, ya, yang Arya Mahakasyapa. Nah, setelah itu barulah itu Tilopa, Naropa, ya kan, Gambopa dan lain sebagainya, ya. Ya, nanti diperhatikan pohon silsilanya. Ya, mendapatkan pengajaran dari Guru Tilopa itu merupakan salah satu dari sekian banyak berkah utama yang didapatkan selama ini, ya. Karena di saat kita melatih diri, kita bisa mendapatkan bimbingan dan juga tuntunan dari para makhluk suci. Itu merupakan suatu keberuntungan bagi kita sebagai manusia, ya. Mengapa beruntung? Karena dengan adanya bimbingan dan tuntunan dari para makhluk suci ini, maka pengetahuan dharma kita itu akan bisa lebih luas lagi, ya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau misalkan kita di dunia ini mempelajari ajaran dari Buddha atau Bodhisattva, ya, yang mungkin kita ketahui dari secara teori, ya. Nah, dengan bimbingan dari para makhluk suci, bimbingan dari para guru-guru angkasa, itu akan membantu kita bisa lebih memahami pengajaran ataupun pengetahuan dharma kita secara teori itu, ya. Karena dengan adanya bimbingan mereka, kita bisa bukan saja memahami, tapi juga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan di dunia ini, gitu, ya. Mereka akan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa melatih diri, bagaimana caranya kita supaya kita bisa masuk ke dalam meditasi, samadhi. Ya, karena kan kalau misalkan kita hanya belajar melalui buku-buku gitu ataupun literatur ajaran meditasi yang ada, ya kebanyakan kita pasti akan agak kebingungan, ya. Kebingungan bagaimana cara ininya kan. Terus sensasi-sensasi apa yang dialami, ya kan, itu pun juga kita nggak memahami gitu kalau kita hanya belajar secara teori dari buku-buku gitu.
Malah kadang banyak juga orang yang tersesat dari belajar dari buku-buku itu ya, gitu. Kenapa? Karena kebanyakan ya kesuksesan ataupun keberhasilan dari orang lain di dalam meditasinya itu biasanya nggak semua sama dan dialami oleh semua orang gitu. Jadi kalau orang yang satu meditasinya dia dengan cara meditasi duduk dia tercerahkan, orang yang satu belum tentu dia bisa bermeditasi dengan duduk dia tercerahkan gitu ya. Ya ada dia yang tidur bisa tercerahkan meditasinya gitu. Nah, ada juga yang meditasi sambil jalan tercerahkan gitu. Ada juga yang mungkin tidak sepenuhnya meninggalkan keduniawian, dia pun juga tercerahkan. Ada yang mereka meninggalkan keduniawian, dia tercerahkan gitu. Jadi makna dari tercerahkan itu sendiri sebenarnya itu tidak dilihat dari bagaimana cara kamu dalam melatih diri gitu ya. Sesungguhnya setiap metode ataupun pengajaran-pengajaran yang ada itu kan harus sesuai dengan diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan diri kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita gunakan sebagai patokan kita dalam melatih diri, itu udah merupakan memang adalah pegangan kita ya. Karena bisa dibilang pegangan orang lain ya itu bukan berarti itu pegangan kita kan gitu ya. Karena dalam spiritual, dalam pembinaan diri gitu secara spiritual itu pegangan pasti mereka masing-masing. Bisa masuk samadhi, bisa tumbuh kebijaksanaan, bisa mencapai pencerahan gitu ya. Masing-masing beda ya kan gitu. Nah, biasanya kan kita kalau melihat mengetahui suatu metode kita merasa nyaman, maka itu adalah cara bagi kita untuk bisa melatih diri ya, untuk bisa mencapai pencerahan. Nah, kalau misalkan kita sudah merasakan ya kenyamanan dan kecocokan itu harus kita bina sebaik-baiknya ya. Jadi kalau misalkan kita merasa cocok, merasa nyaman, bukan berarti di saat kita melatih metode itu semuanya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada problem sama sekali, nggak ada rintangan sama sekali ya kan, mulus-mulus aja gitu ya. Jadi saya kalau misalkan meditasi mengambil metode ini, wah enak ya, saya nggak ada ujiannya ya kan, saya nggak ada rintangan karmanya ya kan, saya happy aja gitu ya, seperti itu. Nggak ada metode pelatihan diri yang seperti itu gitu ya. Metode pelatihan diri itu ya kita harus bisa memahami dua sisi kan gitu, minimal dua sisi ya kan. Kalau misalkan kita lebih hebat lagi, kita mungkin melihat dari berbagai sisi gitu. Jadi nggak hanya 2 dimensi doang ya, bisa 3 dimensi, 4 dimensi ya kan, bisa berbagai sisi gitu ya, dari atas bawah, lihat kiri kanan gitu kan. Nah, itu mengamati semuanya gitu. Itu kalau misalkan sudah sampai seperti itu, nah dia itu udah sama Sang Buddha ya, Sang Buddha itu, Buddha Gautama ya. Buddha Gautama itu kan sudah berada di dalam tahapan itu gitu. Tidak melihat dari 2 sisi saja gitu. Lihat semuanya sudah terlihat gitu. Apa yang nggak terlihat oleh Sang Buddha gitu kan. Gitu. Dia bisa melihat dirinya sendiri ya kan. Dia bisa melihat ke dalam diri dia sendiri seperti apa isinya ya kan. Segala sisi dalam diri dia itu dia bisa lihat ya kan. Kemudian di segala sisi dari semua makhluk insan, makhluk hidup ya kan, kelihatan atau tidak kelihatan, beliau pun juga sudah bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya. Nah, kita sendiri ya sebagai pembina diri, kita baru melatih diri melihat sisi dari diri kita sendiri ya
sisi batin dalam diri kita sendiri, itu pun sudah sulit untuk kita lakukan, ya. Kenapa? Karena kadang di saat kita mencoba untuk mengamati batin sendiri, pikiran kita mulai mendominasi, ya. Nah, itu sebabnya kenapa kita sulit masuk samadhi, ya kan? Walaupun semua orang bermeditasi gitu ya. Semua orang bermeditasi, tapi berapa banyak orang yang bisa masuk ke dalam samadhinya gitu ya. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke dalam ketenangannya gitu. Berapa banyak orang yang sudah bisa tidak merasakan keadaan kondisi luar gitu ya. Nah, itu untuk bisa masuk ke tahap-tahap seperti itu butuh proses yang sangat panjang ya, tidak mudah ya. Setiap satu sensasi dalam meditasi itu kita tidak pernah bisa memprediksikannya. Saat ini kita bermeditasi, besok pasti bisa masuk ke dalam satu sensasi gitu. Ya. Kita nggak bisa memprediksi setiap tingkatan ataupun pencapaian-pencapaian kita dalam meditasi itu sendiri gitu. Jadi segala sesuatunya itu bergantung pada siapa, ya kan? Paling utama itu adalah bergantung pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Kalau kita mau masuk samadhi, kita mau memasuki sensasi-sensasi ya, dalam meditasi itu sendiri, ya kan? Apalagi untuk bisa mencapai jhana-jhana, ya. Itu kita harus mulai dari mengkoreksi, ya kan? Melihat diri kita, ya. Ini melihat diri kita ya, belum melihat batin, ya kan? Lihat diri kita dulu, gitu. Ya, kita bagaimana, ya kan? Mungkin dari kebiasaan kita, ya kan? Karakter kita, sifat-sifat kita, kebiasaan kita, ya kan? Itu mencoba kita amati, mencoba kita melihat apakah ada hal-hal tertentu dalam diri kita yang bisa menjadi penghambat kita masuk ke dalam samadhi. Ya. Nah, satu persatu tentunya kita mencoba untuk mempelajarinya. Ya. Mungkin ada beberapa hal dari sesuatu yang ada dalam diri kita yang mungkin mudah ataupun gampang untuk kita redam, ataupun kita berusaha untuk berubah ke hal yang positif gitu. Tapi ada hal-hal tertentu ya mungkin sifat kita, karakter kita yang itu udah susah sekali ya untuk kita rubah, untuk kita redam saja susah, ya kan? Apalagi suruh rubah gitu, itu lebih susah lagi gitu. Rubah menjadi sesuatu hal yang positif itu bakalan ada perang batin dalam diri kita ya. Kita pasti akan berperang pada diri kita gitu untuk merubah ya sisi dari negatif sifat ataupun karakter kita menjadi ke hal yang positif. Ya, itu nggak gampang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar dari apa yang ada di dalam diri kita, ya kan? Apa kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita tambahkan, ya kan? Apa yang perlu kita ketahui untuk bisa kita pergunakan ya kelebihan-kelebihan dalam potensi-potensi positif. Apa potensi-potensi yang ada dalam diri kita gitu yang bisa nantinya bakalan kita berikan bagi banyak insan dan banyak makhluk gitu. Jadi itu mulai kita coba seleksi, kita coba melihat gitu hal-hal semua itu gitu ya. Nah, setelah bisa menyadari tentang diri kita sendiri gitu ya, barulah
kita akan bisa pelan-pelan bermeditasi untuk masuk ke dalam ketenangan gitu ya. Biasanya kita tidak tenang dalam diri kita karena kita selalu berbentrokan dengan hal-hal ataupun sifat-sifat yang ada dalam diri kita gitu ya. Karena bermeditasi itu kan tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan ya kan. Awalnya pasti untuk mencapai ketenangan gitu. Terus yang kedua untuk bisa mencapai kebahagiaan batin ya kan. Nah kemudian setelah itu untuk supaya bisa mengembangkan diri lebih bermanfaat bagi banyak makhluk lain ya kan. Karena kan moto kita umat Buddha itu semuanya pasti kan sama ya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu. Jadi itu merupakan salah satu tujuan kita dalam meditasi ya. Supaya kita bisa memberi manfaat bagi banyak makhluk gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui tujuan-tujuan kita bermeditasi ya kan, pasti kita juga pelan-pelan juga pasti akan bisa masuk ke dalam ketenangan gitu ya. Nah dalam meditasi itu sendiri ini mungkin lebih dalam ya dari meditasi itu sendiri ya. Kita melatih diri bermeditasi ya kan. Nah tapi di saat kita bermeditasi ya, kita kan belajar untuk mengamati ya kan. Mengamati diri kita sendiri ya. Kita melihat diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita ya kan. Setelah kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita, terus kita bisa mengetahui batin kita yang terdalam gitu. Nah kemudian kita pasti belajar untuk mengamati yang ada di luar diri kita kan ya. Melihat apa yang ada di luar ya kan. Mencoba untuk melihat bagaimana alam semesta itu ya. Istilahnya itu meditasi itu kita mencoba untuk menyadari diri kita sendiri ya. Kemudian menyadari segala sesuatu yang ada di luar ya kan, apapun itu ya. Ya, orang lain ya kan, semua makhluk yang kelihatan tidak kelihatan gitu ya. Pencapaian kesadaran terhadap yang ada di luar diri kita gitu. Nah setelah kita sudah menyadari diri kita, menyadari segala sesuatu yang ada di luar, pada tahap yang ketiganya ya kan, kita menyadari apa yang harus kita lakukan ya untuk pembebasan diri kita dari tumimba lahir ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu insan atau makhluk lain untuk terlepas dari tumimba lahir yang terus-menerus ini gitu. Apa yang kita temukan ya, kesadaran apa yang kita dapatkan ya untuk merubah diri kita menjadi lebih baik ya kan. Kesadaran apa yang bisa kita lakukan untuk semua insan yang ada di luar, untuk mereka bisa merubah diri menjadi lebih baik. Itu kesadaran ketiga ya. Jadi kesadaran itu ya kan kita namanya Buddha. Buddha itu kan artinya yang sadar kan gitu ya. Kita yang sadar apa ya kan. Semua orang itu punya benih Buddha ya kan, punya benih gitu untuk menjadi yang sadar, yang tersadarkan gitu. Tersadarkan apa ya kan. Orang yang nggak ngerti ya kan, sadar apa ya, sadar aja sih ya kan, sadar aja gitu maksudnya. Tapi sadar apa gitu. Nah ini saya berikan poin dari pelatihan diri kita yang untuk mencapai kebudahan gitu, atau
mencoba untuk mengembangkan benih Buddha dalam diri kita gitu. Untuk kelak kita sendiri pun juga bisa menjadi Buddha gitu ya. Apa ya? Tersadarkan dari 3 hal yang tadi saya sebutkan. Sadar pada apa yang ada dalam diri kita, ya kan? Yang kedua, sadar terhadap apa yang ada di luar diri kita, ya, manusia, makhluk hidup, binatang, makhluk yang tidak kelihatan, ya kan, segala macam benda, tumbuhan, ya kan, ya, terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, mau itu cuaca, ya kan, mau itu keadaan saat ini dalam kondisi wabah penyakit COVID gitu. Nah, itu yang kita sadari gitu. Ini yang kedua, ya, kesadaran pelatihan diri kita ya untuk menjadi Buddha itu adalah kesadaran kita terhadap 3 hal, ya kan, untuk bisa kita mencapai kesadaran sejati. Ya. Kesadaran sejati itu apa? Ya. Kesadaran yang sejati ya itu yang benar. Kesadaran yang memang mutlak. Kesadaran sejati yang asli, ya. Kesadaran yang benar-benar sadar gitu. Bukan kesadaran yang cuman ucapan aja sadar tapi tidak ada satu progres apapun gitu. Tidak ada sesuatu hal yang ditunjukkan ya dari kesadarannya itu gitu ya. Nah, kesadaran sejati ini ya kan, ya, satu, kita sadar terhadap diri kita sendiri ya. Apapun yang ada dalam diri kita, kita sadari ya. Sifat-sifat kita, karakter kita, kekurangan kita, kelebihan kita, ya kan, potensi kita, apa yang ada dalam diri kita, ya kan, itu kita sadarin, itu semua ada dalam diri kita. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu kita sadarin akan hal itu. Itu yang pertama, ya kan. Bahkan mungkin bisa kita menyadari, ini kan berhubungan dengan diri kita. Kita menyadari setelah kita mengetahui kehidupan lampau kita, ya kan, kehidupan sebelumnya, ya kan, sebelumnya lagi, dari mana kita berasal, ya kan, dulunya kita jadi apa, dulunya kita kehidupan lampau pernah melakukan apa, ya kan, kenapa kita bisa turun ke dunia, apa sebabnya dan lain sebagainya, itu semua kita ketahui tentang diri kita sendiri, ya. Itu namanya kita telah mencapai kesadaran sejati yang pertama, ya, kesadaran sejati yang pertama, gitu. Kita mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita, apapun itu, telah sadar dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, ya. Yang kedua, kesadaran sejati yang kedua adalah kita mengetahui dan sadar, ya, terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, gitu, yang ada di luar diri kita, gitu. Kita melihat bagaimana kehidupan yang ada di dunia ini, gitu. Oh, ini kehidupannya seperti ini. Oh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cacat, ada yang sehat-sehat, ada yang berhasil, ada yang gagal, ya kan? Ada yang jadi miliarder, ada yang jadi pengemis, ya kan? Itu semuanya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu memang seperti itu, gitu. Oh, ada satu apa ya? Kalau kita melihat kan seperti ada kesenjangan gitu yang ada di luar diri kita, ya, kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, ya kan, banyak kesenjangan ataupun ketidakseimbangan gitu yang ada di alam semesta ini gitu. Ataupun juga kita kalau misalkan melihat dari sisi itu, kita juga menyadari, ya kan, bahwa banyak orang yang menderita gitu yang ada di luar sana gitu, ya kan. Tapi banyak juga orang yang bahagia gitu, ya kan. Tapi kan yang kita lihat itu adalah kebahagiaan dan penderitaan yang tampak di luar yang kita bisa lihat oleh mata fisik kita, ya, gitu. Jadi kita menyadari semuanya itu ada, semua yang itu, gitu.
Ini adalah kesadaran sejati yang ketiga, ya. Kedua, ya. Kesadaran sejati yang ketiga, gitu. Ini apa? Kesadaran untuk take action, kalau bisa dibilang, ya. Kalau di motivasi itu kesadaran untuk take action, ya kan? Kalau di dalam pelatihan diri, ya, itu disebut sebagai praktek. Ya, disebut sebagai praktek. Ya, kalau melihat ke dalam diri, ini kita teori, semuanya kita tahu, sadar. Yang luar itu teori semuanya, gitu ya. Ya, yang ketiga itu prakteknya. Ya. Kita sadar dan mulai untuk melakukan sesuatu, ya, terhadap diri kita sendiri. Ya, apa yang kita lakukan untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik? Apa yang kita lakukan untuk merubah karakter saya yang tidak baik menjadi positif? Karakter saya yang sudah positif, saya harus kembangkan, gitu. Apa yang harus saya lakukan, gitu, untuk menambal kekurangan-kekurangan saya? Apa yang harus saya lakukan, gitu, untuk bisa kelak nanti bisa membagikan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri saya, gitu. Mungkin itu awalnya pastinya kita mencoba untuk mencari jalan bagi diri kita sendiri, ya kan? Ya kan? Bagaimana cara kita mencari cara supaya kita bisa merubah karakter-karakter kita yang negatif, gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan caranya, ya kan? Nah, itu yang kita praktekkan, ya kan? Gitu. Terus setelah kita sudah ini dengan diri kita, baru kita ini kan ke yang ada di luar, gitu. Apa yang bisa kita bagikan buat orang lain? Apa yang bisa kita buat manfaat untuk orang lain, gitu. Ya. Di dalam kesadaran sejati yang ketiga itu adalah apakah kita mendapatkan cara-cara, ya, cara-cara dari pembenahan diri kita dan juga membuat kita bermanfaat bagi makhluk lain, gitu, ya. Kita menemukan cara-caranya itu, ya, merubah diri kita yang tadinya pemarah. Di saat saya berlatih meditasi, saya menemukan caranya, ya kan? Saya menemukan caranya, beredam amarah, ya kan? Saya orangnya pemarah. Lalu bagaimana caranya saya supaya bisa tidak mudah marah, ya kan? Nah, di dalam meditasi itu saya menemukan bagaimana caranya untuk bisa membalikan amarah saya. Yaitu kayak seperti kemarin saya babarkan dengan melampiaskannya ke dalam seni dan kreativitas, ya. Seni dan kreativitas atau sesuatu hal pekerjaan, ya kan, yang positif, gitu. Wah, pasti dengan cara itu, dengan amarah saya bisa redamnya dengan seperti ini. Maka seterusnya saya akan coba redam seperti itu, gitu. Ya, awal-awal pasti kita akan redam, gitu. Ya, gitu. Tapi lama-lama nantinya ya kita nggak akan mudah untuk menerima segala sesuatu dari luar yang membuat kita terpacu oleh amarah itu sendiri. Seperti itu, sesung sece. Ya. Jadi tadi udah jelas ya, di dalam kita melatih diri, ya kan, bermeditasi, tentunya kita tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan batin, ya kan, ketenangan batin, kebahagiaan batin, ya kan, dan kemudian bermanfaat bagi semua makhluk hidup, ya. Untuk bisa mencapai itu semua, ya, tentunya kita harus bisa memiliki kesadaran sejati yang terbagi 3, ya. Kesadaran terhadap diri kita sendiri, kedua, kesadaran terhadap semua yang ada di luar,
Dan ketiga, kesadaran mengetahui bagaimana caranya gitu untuk membenahi diri kita dan juga untuk memberikan manfaat bagi makhluk lain. Seperti itu, Sesung Sece. Ya. Jadi yang saya babarkan ini ya, ternyata saya melihat ya di dalam satu buku ya. Hari ini saya satu buku ini pemberian dari seorang Sesyung yang sangat ramah ya, sangat ramah, kemudian baik hati banget ya, memberikan saya buku ini sama Sang Buddha ya, Sesyung Sonari. Thank you banget ya buku ini ya. Nah, pas saya baca di satu halaman tuh, halaman 60, di sini adalah saat-saat Sang Siddhartha Gautama mencapai yang namanya pencerahan. Ya. Ya, ini Sang Buddha mencapai pencerahan. Ya, penerangan sempurna. Ya. Ini menjadi sama Sang Buddha, ya kan? Gitu. Mencapai penerangan sempurna, beliau menjadi sama Sang Buddha. Di sini pas saya baca, ini berhubungan dengan sesi Dhamma di sana saya gitu, meditasi dalam meditasi gitu. Nah ini saya bacakan ya. Beliau setelah menyadari bahwa melatih diri itu tidak bisa dilakukan dengan ekstrim, ya kan? Orang lain mungkin bisa ekstrim, tapi bagi dia jalannya bukan itu, ya. Jalannya bukan untuk menyakiti diri sendiri, ya kan, sampai tidak makan bertahun-tahun, ya kan, tubuhnya sampai kurus tinggal tulang aja, tidak bertenaga, ya kan, sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi Siddhartha Gautama ini merasa itu bukan jalan dirinya untuk bisa mencapai pencerahan gitu, ya kan. Nah akhirnya beliau menerima makanan dari seorang wanita yang bernama Sujata, ya kan. Dan mulai dari situ beliau mulai makan, mulai menyehatkan diri dia sendiri gitu. Dan di saat dia sudah kondisinya bagus, kemudian beliau bertekad untuk duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Ya. Dan di saat itu beliau bertekad, ya kan. Bertekad, kalau bisa dibilang ya seperti kita meditasi ada tujuannya apa, ya kan? Ya kan, harus ada tujuan juga gitu, ya kan. Tujuan itu bisa bilang ya itu bukan satu keinginan, tapi merupakan niat dan tekad kita ya untuk bisa mencapai keberhasilan dalam pelatihan diri ataupun dalam meditasi kita gitu. Karena Siddhartha Gautama pun juga melakukan hal itu gitu, dia bertekad ya. Nah ini saya bacakan ya. Pada malam jaga pertama, ya malam jaga pertama itu saat dia bermeditasi di jam 6 sore sampai jam 10 malam, beliau meditasi 4 jam. Ya. Aku duduk bersamadhi gitu. Aku memurnikan batinku sehingga menjadi sangat hening, tidak bernoda, mudah diarahkan dan tak tergoyahkan. Aku mengarahkan pemikiranku pada pengetahuan kehidupan lampau. Inilah pengetahuan sejati pertama, ya. Jadi di sini Siddhartha Gautama mulai melihat ke dalam dirinya, ya. Mulai melihat ke dalam dirinya, ya. Kemudian beliau mencoba untuk mengetahui kehidupan lampau beliau, gitu, ya kan? Karena sebelum beliau ada dalam kehidupan saat itu, tentunya beliau sudah pernah bertumimbal lahir 10 kali lebih ya gitu, dengan kelahiran yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu yang mencoba beliau ketahui ya. Nah kemudian aku melihat kehidupanku yang sebelumnya, ya kan, 2, 3, 4, 5 kelahiran.
puluhan, ratusan, ribu kelahiran. Membayangkan, ratusan ribu kelahiran. Aku melihat banyak zaman penyusutan dunia, banyak zaman pengembangan dunia. Aku mengingat dengan sangat jelas siapakah aku pada kehidupan itu. Aku mengingat dengan jelas pengalaman-pengalamanku yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan pada semua kehidupan itu. Tuh, Sejong Secet, ya. Ini saya takjub banget ya membaca bagian ini, ya. Saya baru membaca Sejong, maaf sekali karena saya baru membaca saat ini. Dari sejak diberikan, ya, saya membaca ya pada saat ini, ya. Tapi waktu itu saya baca cuma di bagian depan aja, ya. Nah, di saat ini saya membaca yang bagian ini sesuai dengan meditasi dengan dalam meditasi saya hari ini. Ya. Jadi yang pertama, Siddhartha Gautama itu mencoba untuk masuk ke dalam kesadaran sejati dia yang pertama, ya. Kalau di sini beliau mengatakan inilah pengetahuan sejati pertama, gitu ya. Pengetahuan sejati yang pertama dia mengetahui diri dia, ya kan? Diri dia, masa-masa lampau dia, gitu. Kehidupan dulu dia waktu bertumimba lahir, ya kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi segala sesuatu pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya kan? Dua sisi, ya. Dua sisi, gitu. Kita mencoba introspeksi terhadap diri kita, melihat dua sisi dalam diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, ya kan? Terus penderitaan kita, kebahagiaan kita, gitu. Jadi kita akan mencoba melihat dua sisi itu, gitu. Pertama adalah diri kita, ya kan? Nah, terus pada malam jaga yang kedua, di jam 10 malam sampai jam 2 pagi, ini juga 4 jam, ya. Aku mengembangkan pengetahuan sejati kedua, yaitu muncul dan berlalunya makhluk yang membuatku melihat siklus kematian dan kelahiran ulang makhluk lain sesuai karma mereka. Aku melihat makhluk yang memiliki pandangan dan perbuatan salah setelah meninggal terlahir di alam derita. Makhluk-makhluk mulia yang memiliki kekuatan tubuh, ucapan dan pikiran setelah meninggal terlahir di alam bahagia, di alam surga. Aku lalu memahami bagaimana makhluk-makhluk itu pergi sesuai perbuatan mereka. Nah, ini kesadaran sejati yang kedua. Pengetahuan sejati yang kedua bagi Siddhartha Gautama, yaitu melihat yang ada di luar. Makhluk-makhluk yang ada di luar. Dua sisi dari makhluk-makhluk itu. Ya, yang tadi saya bilang, yang bahagia, yang menderita, yang kaya, yang miskin, yang cacat, yang tubuhnya sehat, gitu kan. Dua sisi ini, gitu. Di sini Sang Buddha melihat dua sisi itu, gitu. Dua sisi makhluk-makhluk yang memiliki pandangan-pandangan yang salah dan terlahir ke alam yang menderita, dan makhluk-makhluk yang mulia yang terlahir ke alam surga, gitu. Itu pemahaman beliau yang kedua. Nah, dan ini yang ketiga ya. Pada malam jaga ketika jam 2 sampai jam 6 pagi, ya kan, 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam juga, ya. Aku mengembangkan pengetahuan sejati ketiga, yaitu pengetahuan pemadaman noda batin. Kan? Ini membuatku memahami sifat segala sesuatu sebagaimana adanya, yaitu inilah duka, inilah sebab duka, inilah akhir duka, inilah jalan menuju akhir duka. Gitu. Nah, pengetahuan sejati ketiga dari Siddhartha Gautama atau kesadaran sejati ketiga, yaitu beliau menemukan jalan pembebasan bagi duka, ya. Jalan bagaimana untuk bisa memutuskan tumimba lahir, gitu, ya. Seperti tadi, kesadaran sejati ketiga
adalah kita menemukan cara bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam ketenangan, bagaimana supaya kita bisa bahagia, bagaimana supaya kita bisa memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Cara-caranya seperti apa? Kita sudah menemukan caranya, kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan kita, bermanfaat nggak buat diri kita? Gitu. Kita mengalami perubahan-perubahan ke arah positif nggak? Kita semakin maju nggak gitu dalam kebijaksanaan, ya, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan hal positif dari cara-cara yang kita dapatkan, kita sendiri juga bisa merasakan bahwa cara-cara yang kita temukan itu bermanfaat buat diri kita, gitu. Kita mengalami kemajuan-kemajuan yang positif, yang sangat pesat, gitu. Ya, barulah kita membabarkannya untuk makhluk lain, gitu. Ya, supaya mereka juga bisa mencapai satu hal yang positif sama seperti diri kita, ya, supaya mereka bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari cara-cara yang kita temukan, gitu, untuk bisa mencapai ketenangan, kebahagiaan, ya kan, gitu, seperti itu, ya. Jadi Siddhartha Gautama juga seperti itu, gitu. Beliau pada pengetahuan sejati yang ketiga menemukan cara, gitu, untuk bisa memutuskan tumimba lahir di alam menderita dan bisa mencapai nibbana, ya, gitu. Nah, di sini terakhir dia di sini terakhir kata-katanya, kelahiran telah diselesaikan, kehidupan suci telah dituntaskan, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Di bawah sinar bulan purnama pada bulan Wesaka, aku terbebas menjadi sama-sam Buddha yang cerah, sempurna, sejati. Ya, sesungguhnya. Jadi di sini kelahiran sudah diselesaikan, ya kan? Kehidupan suci telah dituntaskan. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan, gitu. Jadi kita tuh melatih diri juga seperti itu, gitu. Ya. Istilahnya segala sesuatu dijalankan mengalir seperti air, tapi kita selalu waspada terhadap segala sesuatu yang ada di sepanjang perjalanan hidup kita, gitu, ya kan? Jadi juga kita tidak begitu saja mudah terbawa oleh arus air, gitu. Kita harus melihat situasi-situasinya juga, gitu. Kalau misalkan di depannya ada halangan, kita mencoba untuk menyamping sedikit, gitu, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak baik itu. Setelah hal yang tidak baik itu terlewati, kita mencoba untuk berjalan lagi mengikuti arus seperti itu untuk bisa mencapai tujuan, ya. Jadi bisa dibilang ya seperti diri kita pun juga sama. Kita kelahiran pun juga itu sudah kita lakukan, ya kan? Kita sudah mengalami yang namanya kelahiran, ya kan? Nah, setelah itu kita menjalani proses-proses dalam kehidupan kita, gitu. Ada mereka yang kemudian mengambil sumpah bodhisattva, mereka mengambil sumpah menjadi biksu-biksuni, gitu. Ada juga mereka yang tidak melakukan hal itu, tapi mereka berusaha untuk menjalankan kehidupan suci dengan kehidupan duniawinya, gitu, ya kan? Nah, itu sebenarnya bukan satu hal perbedaan yang membuat masing-masing itu akan mengalami perbedaan dalam pencapaian pembinaan dirinya, gitu, ya. Semuanya itu bisa menemukan cara-caranya sendiri untuk bisa mencapai pencerahan, ya. Dan namanya perjalanan hidup, kalau misalkan kita jalan hidup kita memang harus demikian. Perjalanan hidup kita saat ini, kita saat ini ya kehidupan saya berkeluarga, punya anak dalam kondisi saat ini, gitu. Ya, itulah yang harus dijalankan, gitu, ya kan? Sampai mungkin nanti waktu masanya tiba, ya kan? Masanya tiba, ya kan? Memang mengarahkan kita untuk meninggalkan keduniawian. Nah, itu akan terang kita pun untuk meninggalkan keduniawian itu pun juga tidak akan mengalami halangan, karena memang itu adalah jalan hidup kita, ya kan? Kalau itu bukan jalan hidup kita nggak akan bisa untuk mencapai tujuan ke sana, gitu, ya. Seperti itu, sesungguhnya. Ya.
Ya, mungkin sebelum saya ini ke meditasi dalam meditasi, jadi saya ini kan tentang kesadaran sejati terlebih dahulu, ya kan? Karena mengetahui kesadaran sejati dalam pembinaan diri kita, kita akan bisa tahu gitu, ya kan? Oh, ternyata prosesnya harusnya sadar ini dulu. Oh, prosesnya harusnya setelah itu sadar ini, ya kan? Baru sadar yang ketiga gitu, sadar satu, sadar dua, sadar tiga gitu, ya kan? Nah, setelah sudah bisa menyadari semuanya gitu, barulah kita bisa memahami yang namanya meditasi dalam meditasi, ya. Karena meditasi di dalam meditasi itu sih kebanyakan lebih ke ajaran tantra ya, ya. Meditasi dalam meditasi gitu. Karena di saat kita bermeditasi, kita kan bisa kan meditasi itu masuk ke dalam ketenangan, kemudian kita akan terkonsentrasi kepada batin kita, ya kan? Kita hanya konsentrasi kepada batin kita, ya kan? Setelah itu batin kita, apa yang dilakukan oleh batin kita itu, gitu. Ya, kalau misalkan ini kita bisa mendapatkan satu perenungan dari batin kita. Kita bisa mendapatkan semacam kayak nasihat-nasihat, ya kan, motivasi, ya kan, dorongan, semangat, ya. Kemudian lebih jauhnya mungkin kita dari batin itu kita bisa mendapatkan bimbingan dari para makhluk suci, gitu, ya. Karena bimbingan dari para makhluk suci itu kan harus melalui batin, ya. Batin kita harus terbuka, harus bisa berkontak batin dulu dengan mereka, baru kita bisa mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari para makhluk suci itu secara langsung dari angkasa, seperti itu, ya. Jadi meditasi kita selama ini ya seperti itu, gitu. Jadi meditasi ini ke dalam batin ya sampai sejauh itu, gitu. Nah, kalau meditasi di dalam meditasi itu adalah kita bermeditasi, ya, kita terfokus kepada batin kita, ya kan? Apa yang ada dalam batin kita, ya? Tentunya di dalam batin kita itu adalah sifat diri kan, jati diri kita, ya kan? Kalau misalkan kita sudah mengerti dan memahami dharma, dan kita juga sudah bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, batin kita itu adalah sifat sejati kita yang telah bermanifestasi, ya kan? Kadang bisa dia bermanifestasi menjadi tubuh dharma, ya, dharma kaya yang selalu memberikan manfaat bagi banyak makhluk, ya. Nah, di saat bermeditasi itu, meditasi dalam meditasi, kita bermeditasi, tapi kita bisa melihat, ya, diri kita di dalam batin kita itu sedang bermeditasi juga, gitu, Sesung Suce. Adakah Sesung Suce yang selama ini bermeditasi punya pengalaman seperti ini? Jadi di saat kita bermeditasi, kita fokus ke dalam batin, kita melihat tubuh, ya, tubuh dari sifat sejati kita itu duduk bermeditasi bersama-sama dengan kita. Ada Sesung Suce? Nanti ya, baru kita ini ya. Kita melihat tubuh sejati kita juga sedang duduk bermeditasi di dalam batin kita, ya, di dalam batin kita. Nah, ternyata itu adalah meditasi dalam meditasi, gitu. Tapi kalau samadhi di dalam samadhi itu lebih dalam lagi, ya, yaitu tidak hanya kita duduk bermeditasi, kita melihat jati diri kita juga sedang duduk di dalam batin kita, ya. Tapi kita bisa melihat lagi di dalam jati diri kita itu, ya, di dalam batin jati diri kita itu, ya, ada jati diri kita juga lagi yang sedang duduk bermeditasi, ya. Paham nggak Sesung Suce? Ya. Jadi kita duduk meditasi, batin kita, ada jati diri kita, ya.
sedang duduk meditasi, kemudian fokus lebih dalam lagi di batin jati diri kita yang ada di dalam batin kita itu, ya, itu ada jati diri kita juga yang sedang duduk bermeditasi juga, gitu. Seperti itu. Jadi semakin dalam, masuk ke dalam batin, masuk ke dalam batin, masuk ke dalam batin, ya kan? Gitu. Dari batin kita, batin jati diri kita, ya kan? Terus sampai ke dalam, ya. Itu yang disebut sebagai samadhi di dalam samadhi, ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah mencapai yang namanya samadhi di dalam samadhi, ya kan? Ini tubuh kita ini pun juga sudah benar-benar tidak terpengaruh sama sekali yang ada di luar diri kita, ya kan? Jadi kita duduk bermeditasi, tiba-tiba ada yang duduk di samping kita, ya kan? Itu sama sekali nggak apa ya? Kita tahu, kita sadar itu ada, ya kan? Tapi kita sama sekali tidak terganggu sedikit pun, gitu. Ya, konsentrasi kita itu tetap terfokus ke dalam ketenangan, ya, fokus ke dalam kesadaran, fokus ke dalam batin, ya, batin kita yang terdalam, ya kan. Nah, setelah kita sudah mencapai tahap itu, menurut Guru Tilopa, itu kita akan bisa yang namanya mencapai kebijaksanaan dalam kebijaksanaan, ya, istilahnya tuh kita mencapai kebijaksanaan yang lebih dalam lagi dari kebijaksanaan itu, gitu. Nah, setelah kita mencapai kebijaksanaan dalam kebijaksanaan, maka kita akan bisa mencapai pencerahan dalam pencerahan. Ya, jadi kita bisa mencapai pencerahan yang lebih dalam lagi dari pencerahan itu sendiri. Nah, ini yang diajarkan oleh Guru Tilopa, ya, gitu. Ya. Jadi Guru Tilopa memberitahukan kepada saya, coba kamu bermeditasi dalam 2 cara, ya. Pertama, kamu bermeditasi dalam keadaan kondisi yang ya minimal sepi lah, gitu, ya, di dalam ruangan tertutup, ya. Apa yang kamu rasakan? Apakah sensasi-sensasi apa yang kamu dapatkan, ya kan? Seberapa cepat kamu bisa mencapai ketenangan, kekosongan, ya kan? Seberapa cepat tubuhmu benar-benar tidak merasakan lagi yang ada di kondisi luar? Seberapa cepat kamu bisa menembus batinmu sendiri, ya kan? Nah, dan seberapa cepat pula kamu bisa menembus batinmu yang paling dalam. Seperti itu, ya. Jadi mencoba untuk meditasi di ruang yang tertutup, hening, dan kamu coba meditasi di ketidakheningan, ya, keadaan ya di tengah-tengah keramaian lah, gitu, ya. Kamu coba evaluasi, lihat bagaimana, ya kan? Apa perbedaan reaksinya, gitu, ya kan? Seberapa cepat dan lain sebagainya, gitu, ya kan, dengan kondisi seperti itu, ya. Awalnya saya meditasi di tempat yang tertutup, ya enak, ya, cepat bisa langsung ya masuk samadhi, gitu, ya kan. Nah, waktu di ruangan yang tidak hening, awalnya waduh susah sekali ya, gitu. Biasa kan saya kalau misalkan meditasi sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biasanya kalau misalkan di luar pun, di dalam mobil kondisi jalan, goyang-goyang dan lain sebagainya, saya bisa meditasi, ya kan? Tapi meditasi itu belumlah benar-benar masuk ke dalam batin, ya kan? Belumlah masuk ke dalam batin sendiri untuk masuk lagi ke dalam batin terdalam, gitu. Jadi meditasinya selama ini adalah meditasi yang ketenangan aja, ketenangan, masuk ke dalam kekosongan, kemudian ya menerima energi dari alam semesta untuk tambahan ngecas tubuh kita, ya kan? Kalau enggak
pas saat meditasi ada tercipta kontak batin sama makhluk suci gitu ya. Ada petunjuk, ada sesuatu yang mau disampaikan, ada nasihat dan lain sebagainya gitu, ya kan? Selama ini seperti itu. Jadi memang bisa nggak tergoyangkan gitu, maksudnya karena itu belum benar-benar samadhi, ya, karena itu belum benar-benar samadhi. Jadi sesungguhnya harus tahu ya, kalau kita meditasi, kita berkontak batin ya dengan para Buddha Bodhisattva, tiba-tiba batin kita ada suara ya kan, memberikan nasihat ya kan, gitu. Itu atau kita beryoga ya, kita beryoga gerak tubuh gitu ya, gitu. Sebenarnya itu belum masuk samadhi ya. Jadi itu hanya meditasi, konsentrasi kita terfokus ya kan, terfokus penyatuan dengan alam semesta ya. Itu belum benar-benar masuk samadhi gitu. Nah ternyata pas di saat Guru Tilopa menginstruksikan saya untuk berlatih meditasi untuk masuk ke dalam batin, ya kan, untuk meditasi dalam meditasi, samadhi di dalam samadhi. Oh ternyata nggak gampang ya kan, nggak sama gitu, ya kan, dengan meditasi saya yang biasanya gitu, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Jadi itu baru masuk samadhi, belum samadhi dalam samadhi, belum meditasi dalam meditasi gitu, ya kan. Nah akhirnya paham ya kan, oh ternyata seperti ini maksud Guru Tilopa ya kan, gitu. Dan ternyata sesungguhnya ya, meditasi di dalam ketidakheningan itu saya merasakan ternyata lebih cepat masuk ke dalam samadhi gitu ya kan. Sebenarnya ketidakheningan ya kan, orang kan biasanya kan khawatir kan kalau udah berisik gitu ya, terus kita terpengaruh, terus kita langsung terbawa oleh perasaan gitu, emosi kita mulai naik gitu. Kenapa sih dia nggak ngerti saya lagi meditasi berisik aja gini-gini, diem kayak gitu ya. Kadang kita suka seperti itu gitu ya kan. Oh keluarga, anak teriak apa gitu kan, teriak-teriak dan lain sebagainya gitu, kita merasa terganggu dengan suasana seperti itu. Sedang ya di dunia sekarang ini apalagi padat penduduk ya kan, terus rumah juga mungkin nggak terlalu besar, terus kita juga pasti meditasi juga pasti banyak alasan. Saya mau gimana mau meditasi, nggak bisa konsentrasi, berisik, tempat saya kecil, saya nggak ada ruangan khusus ya kan untuk bermeditasi ya kan, jadi saya nggak bisa meditasinya gitu ya kan. Dan ternyata tidak demikian, kita bisa meditasi di tempat yang bising sekalipun gitu. Bahkan kita bisa bisa samadhi di dalam ketidakheningan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Pertama-tama saya mencoba untuk setel musik ya kan, terus meditasi di tengah keramaian gitu kan, di dalam rumah gitu. Anak teriak-teriak, main lah segala macem ya kan, bunyi touch komputer ya kan, anak saya lagi main game, bunyi keyboardnya itu ya. Terus juga mbak juga sama suster lagi masak, bunyi kuali, bunyi apalah gitu, bunyi air di wastafel dan lain sebagainya gitu. Saya mencoba untuk bermeditasi di situ ya kan, karena selama ini kan saya kalau misalkan mau masuk benar-benar samadhi yang tidak beryoga ataupun kontak batin dengan para Buddha Bodhisattva, biasanya saya harus masuk ke tempat yang tertutup gitu. Jadi saya lebih tenang, lebih bisa masuk. Nah, bisa meditasi diam, sama sekali nggak bergerak gitu. Ini kan. Nah, Guru Tilopa mengajarkan seperti itu. Meditasi di dalam ketidakheningan bisa masuk samadhi, bahkan masuk samadhi dalam samadhi gitu ya kan. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Tadinya pertama saya hari pertama susah banget ya masuk samadhi ya, terpengaruh dengan suara-suara itu gitu ya kan. Gimana saya bisa masuk samadhi, bisa tenang ya kan gitu ya kan. Nah
hari pertama, hari kedua, ya kan, hari ketiga saya coba gitu. Apa ya? Bagaimana ya caranya? Saya tanya sama guru Tilopa, kasih bocoran gimana caranya supaya bisa masuk samadhi dalam kondisi ketidakheningan gitu. Guru Tilopa bilang kamu akan tahu sendiri gitu, ya kan? Kamu pelajari dari apa yang saya ajarkan gitu, ya kan? Saya nggak dikasih bocoran gitu, jadi saya harus cari sendiri, harus tahu sendiri gitu bagaimana itunya gitu, ya kan? Kalau guru kasih tahu ya saya tidak ada pembelajaran gitu, ya kan? Dan nggak bisa mengalami sendiri itu bagaimana untuk bisa menemukan caranya kan. Nah itu kan sama juga seperti kita sedang berusaha untuk mencapai kesadaran sejati yang ketiga gitu, untuk menemukan cara-cara dalam melatih diri kan. Meditasi juga seperti itu. Nah ternyata nih caranya adalah kita meditasi di dalam ketidakheningan, suara berisik, ya kan? Kita jangan terfokus itu adalah suara mesin tik, ya kan? Yang lagi dipencet-pencet gitu ya. Kita nggak boleh terfokus bahwa itu suara kuali, ya, lagi dioseng-oseng gitu ya, sama mbak gitu, ya kan? Atau kita nggak boleh terfokus bahwa itu adalah bunyi itu adalah bunyi air keran yang lagi dibuka, lagi cuci piring gitu ya. Kita nggak boleh terfokus bahwa itu anak-anak kita lagi teriak-teriak, ya kan? Nah, kita nggak boleh terfokus bahwa itu musik, ya kan? Musik duniawi gitu. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Ternyata sesungguhnya saya menemukan caranya. Ya, caranya adalah kita nggak boleh terfokus terhadap ya objek itu gitu. Jadi kita mencoba mengikuti alur dari suara-suara itu, ya kan? Jadi ternyata setelah kita mengikuti alur dari suara-suara itu suara-suara itu bagaikan satu instrumen musik dalam meditasi. Ya. Bagaimana? Jadi pada saat saya konsentrasi, masuk ke dalam samadhi, saya mencoba untuk menerima, ya kan? Menerima yang pertama ya, menerima keadaannya ya. Suara anak, suara mesin tik, oh iya itu suara anak mesin tik, ya kan? Suara masak, suara musik dan lain sebagainya gitu. Saya mencoba untuk menerima terlebih dahulu, ya kan? Kemudian saya mulai masuk ke dalam alurnya, ya kan? Alur dari suara-suara itu gitu, ya kan? Oh, suara ini, ya kan? Itu suaranya bisa berubah gitu ya. Suara titik-titik itu ya bisa seperti ada nada instrumen musik gitu, ya kan? Instrumen musik meditasi jadinya gitu ya. Bukan instrumen musik apa, instrumen musik meditasi yang membuat kita bisa masuk ke dalam ketenangan gitu ya. Jadi saya masuk ke dalam alur itu, saya mulai masuk gitu, saya bisa langsung masuk ke dalam samadhi dalam kondisi itu gitu. Kemudian biasa kan kalau kita nggak bisa masuk samadhi, tubuh kita kan pegel ya, aduh capek nih, udah lama nggak masuk samadhi ini gitu ya, udah mulai kram, udah mulai ini, udah mulai apalah, pikiran juga udah mulai melayang kemana-mana ya. Tapi di saat sudah menerima, kemudian mengikuti alur dari suara-suara itu, kemudian kita udah mulai muncul energi ya. Tubuh kita itu seperti kayak ada energi yang masuk ke dalam tubuh ya. Nah, tubuh kita itu langsung tegak sendiri ya, memposturkan posisi meditasi ya. Nah, setelah postur meditasi ini sudah terbentuk, itu langsung tubuh terkunci, ya kan? Tubuh terkunci dalam kondisi postur meditasi yang baik ya. Dalam kondisi seperti itu tubuh kita itu udah seperti kayak di semen ya, seperti dikunci, nggak bergerak lagi sama sekali gitu ya kan. Nah kemudian dengan sendirinya tubuh kita ini seperti dibungkus oleh satu pembatas
ya, pembatas kalau bisa bilang transparan, mungkin juga enggak, itu hanya apa yang kita rasakan saja sih, ya kan? Itu seperti dibungkus tubuh kita. Nah, itu seperti ada pembatas antara diri kita dengan dunia luar. Ya. Nah, dunia luar itu biarpun berisi kayak apa-apa itu sudah nggak mempengaruhi kita lagi. Dan dalam kondisi seperti itu, saya udah nggak mengikuti alur suara-suara lagi, karena kan saya sudah mengikuti alur suara, kemudian sudah masuk ke dalam ketenangan. Sudah masuk ketenangan, tubuh udah terposisi dengan sangat baik. Ya, setelah tubuh terposisi dengan sangat baik, sudah masuk ke dalam samadhi kan. Nah, di saat itu langsung sudah terfokus ke dalam batin. Ya. Di saat saya terfokus ke dalam batin saya, ternyata di batin saya ada sifat sejati saya yang sedang duduk bermeditasi juga. Ya, duduk bermeditasi. Tubuh sejati itu adalah BSPK, Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, sedang duduk di sana, ya kan? Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, saya masuk lagi menembus batin dari BSPK, ya. Nah, menembus batin BSPK, di dalam batin BSPK itu ada saya lagi yang lagi duduk meditasi, ya kan? Nah, terus masuk lagi, nembus lagi ke dalam diri saya di dalam batin BSPK itu. Nanti di situ ada BSPK sedang duduk meditasi lagi. Terus seperti itu sampai dalam masuk ke dalam samadhi. Udah di situ. Biasanya kalau sudah meditasi seperti itu, tubuh kita itu biarpun digerak-gerakin, ya, ada yang ada yang noel ada yang kayak ada yang gangguin atau apa gitu, kita nggak bergeming, sudah nggak terpengaruh sama sekali gitu, ya kan? Makanya ini biasanya banyak sekali para praktisi meditasi, ya, contohnya seperti Bodhidharma, ya, Tatmo Chuse, ya, beliau meditasi menghadap tembok kan selama 9 tahun gitu di dalam gua. Nah, di saat bermeditasi itu seperti itu, sepertinya, karena meditasinya itu hanya diam saja kan. Nah, 9 tahun di depan menghadap tembok, ya kan? Di saat itu dia energinya udah langsung ada, tubuh sudah nggak bergeming sama sekali. Dan di saat dia tubuhnya mungkin mulai agak hilang satu kesadarannya, ya, kayak tubuh udah mulai posturnya sudah mulai berubah, nanti energinya bisa naik lagi, akan memperbaiki tubuh kita lagi gitu. Nah, mengapa para praktisi meditasi yang ini mereka bisa bertahan di dalam meditasinya? Ternyata dengan seperti itu gitu, ya, tubuh nggak bisa digoyang, tubuh udah benar-benar terfokus, nggak merasakan tubuh ini lagi gitu. Tubuh tuh udah kayak terkunci, tapi tubuh kita tuh nggak tegang sama sekali, nggak merasakan sakit-sakit di badan gitu. Nah, kayak Guru Tamo Chuse juga di dalam meditasi menghadap tembok itu juga sampai diikat mau dikeluarin dari gua itu, ya, ditarik pakai kuda, ya, kalau nggak salah itu, ya, itu nggak bisa menarik Tamo Chuse karena tubuhnya itu udah terkunci, udah kayak seperti batu yang nempel di situ gitu, nggak bisa ditergoyang lagi gitu. Oh, ternyata meditasi dalam meditasi itu seperti itu, ya. Samadhi dalam samadhi itu seperti itu gitu. Nah, jadi ini yang seperti ini Guru Tilopa berpesan harus sering dilatih, ya kan, sampai bisa menumbuhkan gitu kebijaksanaan dalam kebijaksanaan, terus kelak juga bisa mencapai pencerahan dalam pencerahan gitu. Demikian Sesung Sece, tema dan saya ya, meditasi dalam meditasi. Semoga bermanfaat buat Sesung Sece semua. Amitofo. Ya, Sesung Sece, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ternyata meditasi kita itu kan selama ini ya hanya meditasi aja, meditasi, ya kan? Bukan meditasi dalam meditasi, gitu, ya kan? Bisa beryoga, ya kan? Kontak batin, gitu.
itu kita belum masuk samadhi. Ya, itu belum masuk samadhi. Hanya kita sudah bisa terfokus dan terkonsentrasi dengan alam semesta. Itu aja. Ya, sesungguhnya. Ya, jadi ingat ya, kesadaran kita melatih diri itu kita harus memiliki tujuan, ya kan? Tujuan yang positif sebagai bentuk niat dan tekad kita untuk tetap semangat dalam melatih diri gitu. Harus punya tujuannya. Tujuannya apa? Ya, mencapai ketenangan gitu ya, ketenangan dalam kehidupan kita gitu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, ya kan, yang menyenangkan, tidak menyenangkan gitu, penderitaan, kebahagiaan, itu kita tetap bisa menghadapinya dengan ketenangan gitu. Ya, yang kedua, kita bisa mencapai kebahagiaan gitu. Tentunya kalau kita tenang, hadapin segalanya nggak terkontaminasi, nggak terbawa arus, ya kan, itu kita pasti akan merasakan kebahagiaan, ya kan. Kebahagiaan di saat kita masih ada di dunia ini, dan juga kebahagiaan nanti setelah kita sudah terlahir ke Sukawati Loka, atau sudah bisa ke Nibbana, ya kan, atau ke alam surga dari para Buddha lainnya, ya kan, seperti itu gitu. Terus yang ketiga, kita harus memiliki tujuan untuk membahagiakan dan memberi manfaat bagi makhluk lain, ya. Untuk bisa mencapai tujuan dari ketiga ini, kita tentunya harus berlatih ya untuk bisa mencapai kesadaran sejati, ya kan. Ada 3 kesadaran sejati. Yang pertama adalah kesadaran untuk melihat ke dalam diri kita, segala sesuatunya dalam diri kita, ya kan, jati diri kita, masa lampau dari diri kita, itu semuanya kita ketahui, ya kan, semuanya sadari semuanya, ya kan. Dan yang kedua, menyadari segala sesuatu yang ada di luar, ya kan, dua sisi positif dan negatif, kebahagiaan, penderitaan, bagaimana kehidupan yang ada di luar diri kita gitu, ya kan. Yang kedua, kesadaran terhadap dunia luar. 1, kesadaran terhadap diri sendiri. 2, kesadaran terhadap dunia luar. Ketiga, mencari cara untuk bisa membebaskan diri kita sendiri, sekaligus juga membebaskan bagi makhluk lain, ya kan. Mencari jalan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, dan juga untuk bisa menyadarkan orang lain yang mungkin belum tersadarkan gitu, sama seperti kita gitu ya, sesungguhnya. Tentunya dengan cara ini otomatis kita juga sudah mempraktekkan ajaran dari Buddha Gautama, ya kan, dari beliau sebagai pelopor dalam pembinaan diri gitu ya. Kita latihan itu, kita nggak boleh melenceng gitu dari ajaran para Buddha, ya kan, dari jalur para Buddha Bodhisattva gitu. Jadi yang kita latih ini adalah sesuai dengan praktek latihan dari Buddha Gautama gitu. Oke, sensei, tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa cukup untuk saat ini, karena mungkin tim Masukawati Peduli itu hari ini juga masih akan membuka dapur umum, ya, mempersiapkan masakan untuk dibagikan kepada para insan yang membutuhkan, dan juga untuk mereka bisa berbuka puasa karena ini adalah bulan Ramadan, ya. Tentunya mereka harus mempersiapkannya saat ini ya, karena biasanya jam 4-an gitu sudah harus dibagikan gitu supaya mereka bisa berbuka puasa ya. Tentunya ada satu kebahagiaan juga ya dengan kita bisa memberikan, berbagi kebaikan bagi insan lain, apalagi lihat mereka juga yang mungkin taraf hidupnya lebih rendah daripada kita, ya kan, yang bisa dibilang pekerjaan mereka itu bisa dibilang itu, kalau kita sendiri juga kita mana mau baru kerja begituan kan gitu ya, tapi mereka mau tidak mau harus bekerja itu untuk menyambung hidup mereka gitu. Nah, jadi kesempatan inilah yang kita lakukan untuk bisa berbagi dengan para insan gitu ya. Jadi ini seperti kita mempraktekkan juga ya kesadaran sejati kita yang kedua gitu, tapi secara nyata gitu ya, yang dilihat secara mata fisik gitu ya. Nah, tapi
Kalau kesadaran sejati yang ketiga yang sebenarnya, ya kita harus lebih bisa merubah, ya merubah orang lain. Cukup untuk hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Amitofo.